Halo, selamat siang teman-teman bediler. Oke, kawan-kawan bediler, youtuber yang selalu pantengin channelnya Herman Shelter. Terima kasih banyak. Oke, kali ini ada vaping di sini. Wah, ini bukannya promoin atau apa untuk ini. Ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andre dari Makassar. Katanya senapannya menang lomba. Habis itu dia mau mengucapkan terima kasih sama saya, ngasih kenang-kenangan karena saya lihat videonya Mas Herman nge-vaping, katanya alhamdulillah dikasih ini ya, vape cube. Nah, makasih ya Mas Andre ya. Oke, terima kasih banyak. Barangnya udah sampai, kepake banget. Oke, terima kasih. Semoga senapannya di sana menang lomba terus, siapa tahu dikirimin lagi. Bercanda Mas Andre. Terima kasih banyak ya untuk ininya ya, vape-nya ya. Nah, sekarang ini saya mau menjelaskan banyak pertanyaan ke saya tentang Mas Herman, sebenarnya senapan PCP itu apa sih? Nah, itu pertanyaan klasik ya sebenarnya. Pertanyaan klasik, cuman untuk yang orang baru mau memulai senapan PCP, mungkin ini penjelasan saya ini bisa sedikit membantu gitu ya. Mungkin nanti sama senior yang bisa lebih paham bisa komen di bawah video ini. Nah, senapan PCP itu sebenarnya, PCP itu apa sih? PCP itu singkatannya dari Pre-Charge Pneumatic gitu ya. Nah, Pre-Charge Pneumatic apa itu Mas Herman? Nah, jadi gini, PCP itu sebenarnya menggunakan udara biasa yang kita hirup ini gitu ya, bukan oksigen murni, bukan. Jadi udara biasa, cuman dikompres sedemikian rupa supaya masuk ke dalam tabungnya senapan ini ya, supaya masuk ke dalam senapan ini. Jadi tekanannya dikompres sedemikian ya. Nah, bisa sampai 2800 PSI dimasukkan ke dalam tabung ini. Nah, udara biasa itu dipakai untuk melontarkan peluru ya, untuk dipakai untuk melontarkan si peluru dari ini kan tabung ya, dari ini tabung, nanti dipukul. Nah, di sini ada pemukulnya. Nah, nanti anginnya itu keluar, naik ke atas untuk melontarkan proyektil atau peluru. Nah, udaranya udara apa Mas Herman? Udaranya sebenarnya udara biasa, udara yang kita hirup gitu. Jadi cuman dikompres, dimasukkan ke tabung dengan tekanannya yang luar biasa tinggi gitu ya. Nah, Mas Herman hampir sama kayak ban mobil atau ban motor, kurang lebihnya sama, cuman beda di tekanannya. Contoh, kalau misalkan ban mobil atau ban motor biasanya itu tekanannya paling kan cuman 40 PSI, 30 PSI gitu kan. Nah, kalau kompresornya biasanya cuma sampai 120 PSI. Nah, kalau untuk senapan PCP ini tekanannya lebih tinggi dari kayak ban motor, ban mobil gitu ya. Ini lebih tinggi ya. Jadi dibutuhkan keamanan saat pembuatan si senapan gitu. Tekanannya bisa sampai ke 2800 bahkan 3000 PSI. Jauh banget kan kalau dibandingin sama ban mobil atau ban motor. Nah, jadi udara biasa itu yang dipakai untuk melontarkan si proyektil dari ujung laras ini keluar ke sasaran. Nah, itu sebenarnya senapan angin PCP. Bedanya apa Mas Herman dengan senapan pompa? Nah, kalau senapan pompa itu, jadi pas kita mau menembak ya, kita harus memompa dulu. Maksudnya memompa apa? Untuk memadatkan angin masuk ke ruang tembak. Nah, ruang picu. Nah, nanti udah padat, baru trigger ditarik ya, setelah trigger ditarik angin langsung keluar. Nah, itu untuk senapan pompa gitu. Nah, kalau senapan PCP jadi pengisiannya di luar. Nah, ini itu tabungnya. Jadi dari pengisian masuk ke dalam tabung senapan PCP. Nah, jadi
si user tinggal tembak-tembak aja gitu, tinggal tembak-tembak aja. Jadi maksudnya tinggal tembak-tembak aja, karena tabung ini diisinya udah sekian bar, misalkan udah sekian PSI. Nah jadi contoh ya, untuk tabung 38 ini pakai setelan powernya standar. Nah ini kurang lebih satu kali kita isi bisa sekitar 30 sampai 40 kali shoot gitu ya. Gimana setelan power gitu bisa dibikin. Kalau untuk babi hutan biasanya bisa 10 kali shoot, 15 kali shoot gitu ya. Kalau setelan hanya tupai atau burung-burungan, jarak-jaraknya nggak terlalu jauh, biasanya bisa dibikin sampai 70 kali shoot. Gimana setelan powernya? Nah itu bisa di setel di bagian belakang si senapan, biasanya di dekat di ruang hammernya, ruang pemukulnya. Nah di sini ada setelan untuk power senapan anginnya. Nah seperti itu. Itu bedanya senapan PCP sama senapan pompa. Nah Mas Herman, selain udara biasa, apalagi yang bisa diisi ke tabung senapan angin PCP? Nah, yang bisa diisi ke tabung senapan angin PCP itu satu, ya jelas ya, udara biasa, udara bukan oksigen ya, udara biasa. Nah, udara biasa. Yang kedua itu nitrogen bisa diisi ke dalam senapan angin PCP. Yang ketiga, CO2 itu bisa diisi ke dalam senapan angin PCP. Cuman CO2 sama nitrogen punya kekurangan. Kekurangannya di mana, Mas Herman? Nah, seperti ini ya. Kalau untuk nitrogen biasanya tekanannya itu cuman 1800 psi. Nah, kalau CO2 tekanannya cuman kurang lebih 1500 kalau tabungnya penuh ya. Biasanya sih di tempat pengisian paling cuma 1200 psi. Nah, itu kelemahannya CO2 sama nitrogen. Jadi ya otomatis ya lebih unggul sih ya udara biasa yang kita padatkan itu gitu. Nah, jadi mungkin kalau CO2 memang kalau untuk ditembakkan ya sepengalaman saya memang dia karena hanya 1200 psi, otomatis ya kita udah bisa tahu ya 1200 psi berarti power yang dikeluarkan agak sedikit lemah gitu. Cuman CO2 punya keunggulan di jumlah tembakan. Nah, jadi kalau pakai angin biasa saya bisa 30 kali tembak. Dengan setelan power yang sama pakai CO2, nah, jumlah tembakan bisa lebih banyak. Nah, cuman yang jadi kendala di power ya, powernya agak sedikit melemah gitu. Jadi yang the best apa sih Mas Herman? Ya udah udara tekan itu. Jadi udara biasa yang ditekan. Nah, untuk pengisiannya bisa menggunakan tabung scuba, bisa menggunakan pompa. Pompanya khusus ya, pompanya khusus untuk senapan angin PCP. Nah, bisa juga dengan tabung yang dipakai buat nyelam. Nah, senapan angin PCP ini sangat anti dengan yang namanya oksigen murni. Ya kan ada kan ya tabung yang buat pernapasan itu ya, itu kan oksigen murni ya. Oksigen murni itu sangat dilarang. Sangat dilarang. Kenapa sangat dilarang? Karena bisa memicu ledakan. Se-safety apapun senapan yang sudah saya bikin, kalau sama teman-teman bediler diisinya sama oksigen murni, ya saya nggak tanggung. Soalnya pernah saya pengujian pakai oksigen gitu ya. Saya pernah pengujian pakai oksigen senapan. Waktu kita tembakan itu langsung meledak gitu. Loh, kenapa bisa meledak? Jadi gini, saya kasih penjelasannya seperti ini. Oksigen murni itu dia kalau kena percikan itu bisa memicu api. Jadi bisa memicu api. Nah, api itu yang bikin senapan ini bisa meledak. Nah, jadi gini, percikannya dari mana Mas Herman? Jadi begini ya. Saat kita nembakkan senapan, kalau tabung ini diisi sama oksigen, nah antara mimis dengan laras ya, waktu mimisnya maju itu menimbulkan panas dan menimbulkan percikan api. Nah, percikan api itu kena sama oksigen murni menimbulkan api ya. Api itu masuk ke dalam tabung ya, otomatis
semua oksigen yang ada di dalam tabung terbakar. Karena terbakar, otomatis tekanan oksigen murninya, misalkan di sini tabungnya isinya 2000, tekanannya karena terbakar jadi naik bisa sampai ke 5000 bahkan 7000 psi. Nah, kita udah tahu senapan angin kita kan maksimalnya di 2800 atau di 3000 gitu ya. Ada lonjakan yang sangat signifikan sampai ke 7000 psi, itu membuat si tabung nggak bisa menahan. Nah, disitulah terjadinya ledakan. Nah, makanya jangan pernah sekali-sekali ngisi senapan angin PCP pakai oksigen yang buat pernapasan atau yang di rumah sakit gitu ya. Pernah kejadian juga di konsumen, mungkin waktu saya sudah kasih tahu, cuman agak membandel. Jadi dari bawah sini ya sampai ke chamber box, sampai ke teleskop ya, itu terbakar kayak api las. Jadi kayak disembur sama api las gitu. Masih alhamdulillah user tidak mengalami cedera serius ya, cuman agak sedikit trauma. Jadi terbakar dari tabung sini ke chamber box sampai naik sampai ke teleskopnya juga itu kebakar kayak dilas aja gitu. Nah, itulah bahayanya kalau diisi pakai oksigen murni. Nah, jadi cukuplah dengan udara tekan biasa aja itu udah cukup. Oke ya. Nah, untuk kawan-kawan bediler yang penasaran dengan senapan yang ada di meja saya ini, yang tadi saya pakai untuk menunjukkannya, ini senapan apa sih itu Mas Herman? Dijual atau enggak? Ya tentunya dijual gitu ya, tentunya dijual. Ini versi bullpup pulsar ya, bullpup pulsar. Ini senapannya, senapan angin PCP bullpup pulsar. Kalau kemarin kan saya review bullpup indie ya, bullpup indie. Nah, sekarang saya bikin versi terbarunya, ini baru beres dari bengkel, namanya bullpup pulsar. Nah, bullpup pulsar ini saya pakai laras panjang 60 cm, biarpun cuma 60 cm, tapi jangan khawatir. Ini saya pakai laras yang the best, yang terbaik. Jadi akurasinya 50 sampai 70 meter. Untuk nembak tikukur itu masih oke banget, masih hit, masih mantap sekali. Nah, laras juga sudah dilengkapi dengan drat peredamnya ya, ini drat peredam. Jadi ini tinggal dibuka, tinggal mau kawan-kawan dealer mau pasang peredam, tinggal pasang di sini. Tabung saya pakai tabung Dural OD38 ya. Drat-dratnya ini saya bikin safety. Sambungannya saya pakai aluminium Dural juga biar dianya ringan. Nah, untuk pengisian biasanya di depannya atau dibikin quick fill, ada yang quick fill, ada yang saya pakai isian di depan. Nah, untuk buku pulsar ini udah dilengkapi dengan cancel kokang di sebelah sini ya, udah ada. Terus tarikannya juga saya menggunakan tarikan samping ya. Nah, ini saya bikin manis sekali, cantik sekali, rapih sekali. Oke, biarpun lokal nggak kalah dengan produk-produk luar negeri, produk-produk impor. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Nah, ini ya, kokangannya juga udah dilengkapi dengan ini ya. Ini ke bawah, jadi buat ditarik pakai jari enak banget ya. Tuh, buat ngokangnya pakai jari ini enak banget. Nah, bullpup pulsar ini pakai magazine isi 14, kompatibelnya dengan magazine Marauder. Nah, ini udah ada ini udah terpasang single shoot juga. Jadi kalau mau single shoot tinggal pakai ini, kalau pakai magazine tinggal copotin single shootnya, pasang magazinenya. Nah, triggernya di sini saya adopsi modelnya model match ya. Keunggulannya apa sih Mas Herman trigger model match? Trigger model match ini kan triggernya lurus ke bawah ya, terus ada kayak buat picunya, buat kena ke jarinya, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa disetel ke kiri ke kanan, jadi bisa menyesuaikan dengan jari kita. Jadi bisa dibikin nyaman banget. Ini senapan udah saya desain oke banget. Nah, di triggernya juga udah ada kunci triggernya ya di sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Nah, kayu, saya menggunakan kayu popor mangga hutan. Dia
udah kering, jadi nggak begitu berat. Ini senapan ringan banget, cuman 3,4 kilo lah, 3,3 kilogram, ringan banget, enak, pendek, panjangnya nggak lebih, kurang lebih 90 cm total dari depan ke belakang. Jadi kalau untuk dibawa ke hutan yang agak lebat, oke banget ini senapan. Nah, Bulletproof full SAR ini juga udah dilengkapi dengan setelan power ya. Jadi kalau pingin kenceng, nah ini tinggal didalemin. Pingin lebih irit, tinggal dilonggarin gitu. Cuman lebih efektifnya untuk senapan angin PCP ya tentu aja ganti per ya biasanya. Cara ganti pernya ya tinggal diputar aja sampai si baut ini lepas, nanti pernya tinggal langsung diganti. Nah, Bulletproof full SAR ini juga udah adopsi gripnya pakai grip airsoft ya. Ini saya pakai gripnya yang merek Ergo, Taiwan punya ya. Jadi oke sekali, nyaman, ngegripnya juga nggak licin, sangat nyaman, sangat enak sekali. Nah, untuk pipinya saya udah pakai bantalan, jadi nggak langsung kena ke chamber boxnya, tapi langsung masih saya kasih bantalan. Ini bantalan ini saya bikin dari kayu, jadi tetap nyaman di pipi biarpun modelnya bulletproof. Oke. Nah, ini juga udah ada rel untuk pasang teleskopnya. Nah, ini oke banget senapannya, lokal punya, handmade ya, biarpun handmade tapi saya bikin sepresisi mungkin, jadi tetap akurasi tetap oke, tetap terjaga, kualitas tetap oke, tetap terjaga. Jadi ini senapan mantep banget. Nah, ini worth it banget untuk para bediler yang mau migrasi dari senapan angin pompa pingin ke senapan angin PCP. Ini senapannya, ini udah oke banget. Nah, kalau pingin pingin buat tambah koleksi, ini oke banget. Pasang teleskop, simpen di pajangan, ini oke banget. Ini udah mantap banget sih senapannya. Nah, oke, cukup sekian dari saya, Herman Shelter. Oke ya, saya ucapkan lagi terima kasih Pak Andre dari Makassar. Vape-nya sudah saya terima. Semoga menang terus senapannya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.